Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maila Lira Fahira dengan NIM 21613129. Di sini akan melakukan resume atau penjelasan rangkuman dari kardiovaskular dalam Islam. Rangkuman makalah yang pertama yaitu dari judul The Heart and Cardiovascular System in the Quran and Hadith. Organ hati dalam perspektif spiritual dan teologis. Yang pertama, dalam Al-Quran, hati sering disebut sebagai pusat pengendali spiritual, moral, dan intelektual manusia. Contohnya, ayat-ayat seperti maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Diambil dari Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Menunjukkan peran hati dalam pemahaman dan kesadaran. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya hati. Dalam jurnal ini, misalnya dalam sabda, ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh rusak. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran juga menegaskan bahwa kondisi fisik hati dapat memengaruhi keadaan spiritual manusia. Sebagai contoh, jika hati seseorang tercemar oleh sifat buruk seperti kebencian atau kesombongan, maka itu akan mencerminkan kondisi spiritual yang tidak sehat. Sebaliknya, hati yang suci akan membawa ketenangan dan kebahagiaan batin yang memungkinkan seseorang untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembuhan holistik Islam tidak hanya mengajarkan pengobatan fisik, tetapi juga penyembuhan spiritual. Doa, tawakal, serta menjaga hati yang bersih adalah bagian dari proses penyembuhan yang menyeluruh, baik atau penyakit fisik maupun penyakit hati. Sumber penyembuhan, Al-Quran menyebutkan Allah sebagai Asy-Syafi atau penyembuh, yang menegaskan bahwa selain usaha medis, berdoa dan berusaha mendekati diri kepada Allah adalah langkah dalam mencapai kesembuhan. Sistem kardiovaskular dalam perspektif sains dan Al-Quran. Jadi, di Al-Quran secara tidak langsung menggambarkan peran fisiologis hati dan aliran darah yang relevan dengan penemuan sains modern. Penjelasan ini terlihat pada penggunaan istilah pada nafas atau jiwa dan aliran darah dalam ayat-ayat tertentu. Sains modern menjelaskan bahwa hati atau jantung memainkan peran penting dalam mengedarkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pengobatan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu Islam mendorong dan mendukung penelitian ilmiah yang mengarah pada kemajuan dan penemuan. Yang kedua, Al-Quran dan Hadis mengakui bahwa pencarian ilmu merupakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menurut Al-Quran dan Hadis, Allah menciptakan penyakit dan Allah juga menciptakan pengobatan untuk setiap penyakit. Kontribusi dalam pengobatan yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis mendeskripsikan perkembangan embrio. Pendidikan medis, rumah sakit, bakteriologi yaitu Al-Razi, anestesi oral pertama kali yaitu oleh Ibnu Sina, psikoterapi Najib ud-Din Muhammad, bedah yaitu Abu Al-Qasim Khalaf ibn Abbas al-Zahrawi, oftalmologi yaitu Ibn al-Haytham, farmakologi yaitu Masailahun-Nain, pengobatan kanker yaitu Ibnu Sina, fisiologi yaitu Al-Astad, anatomi yaitu Ibnu Nafis. Berikut merupakan rangkuman makalah yang kedua, Islamic Fasting Cardiovascular Disease Perspective. Efek puasa terhadap kesehatan kardiovaskular yaitu yang pertama, puasa selama Ramadan dapat memiliki efek positif pada kesehatan kardiovaskular, termasuk penurunan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, dan glukosa darah. Yang kedua yaitu puasa dapat membantu mengatur berat badan, meningkatkan metabolisme dengan mengurangi inflamasi,
yang semuanya berhubungan dengan kesehatan jantung. Puasa sebagai metode non-farmakologis, yaitu puasa Ramadan, dilihat sebagai metode non-farmakologis yang sangat efektif karena dapat mengurangi faktor resiko penyakit kardiovaskular yang bisa dilakukan tanpa penggunaan obat-obatan lainnya. Dan yang kedua yaitu menunjukkan bahwa puasa bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pendekatan pencegahan dalam pengelolaan penyakit kardiovaskular. Adapun risiko bagi pasien dengan penyakit jantung. Yang pertama, jadi di artikel ini juga mencatat bahwa puasa tidak disarankan untuk individu yang memiliki penyakit jantung serius seperti gagal jantung atau sindrom koroner akut atau pasien-pasien yang baru saja menjalani prosedur intervensi seperti operasi jantung atau angioplasti. Jadi pasien dengan kondisi ini berisiko akan mengalami komplikasi jika mereka berpuasa tanpa pengawasan medis. Pengaruh puasa terhadap lipid dan glukosa darah yang pertama yaitu penurunan kadar kolesterol seperti LDL yang disebut juga biasanya kolesterol jahat dan peningkatan kolesterol HDL atau yang biasa disebut dengan kolesterol baik dapat terjadi selama puasa. Terus puasa juga berpotensi menurunkan kadar glukosa darah yang dapat bermanfaat bagi individu yang berisiko diabetes mellitus. Pengaruh positif pada psikologi dan kesehatan mental yaitu puasa tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat memberikan efek positif pada kesehatan mental dan emosional dengan meningkatkan ketenangan batin dan kesadaran spiritual. Terima kasih, mungkin itu saja hasil rangkuman kardiovaskular dalam Islam. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.